Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? I really hope you are all doing well during these conditions of COVID-19, and I really suggest you to stay at home and just learn at home. Do not go somewhere if it's not really necessary, because the conditions is getting worse, like what we're reading from the news, or maybe like what we're watching on the televisions. Well, though we are now in a bad condition, but then still we should continue Merva syntax class. And I made this very simple video just to give an explanations about chapter 4, and might be I'm gonna also make a video for the explanations of chapter 5 later on. The explanation will be in Bahasa Indonesia to make sure that everybody understands what the chapter is about, and also it will make it easier to explain and also to be comprehended. And while listening to the video, so please take note in case there are many informations that are important for you, of course. Then after listening, you guys are encouraged to give any comment. While the comments are asked to improve the next video that I may use for explaining chapter 5. And also, if you guys have any questions, such as write down the questions on the comments, so later I will collect all the comments, then I might make a new video to answer all the questions from you. Well, after chapter 5, then we will be discussing chapter 5 then. Yes. And after we discuss chapter 4 and also chapter 5, then you guys are going to submit the second paper. So we are actually still working on the chapters, chapter 4, chapter 5. Then you guys are going to submit the second paper like what we have planned on our syllabus. Okay, so chapter 4 is basically about a word and its forms, inflections. And we actually have already discussed the inflections in a very brief explanations tentang apa itu word dan juga beberapa turunan dari kata. Well, sebelum kita membahas tentang chapter 4, ada baiknya kalian memahami terlebih dahulu tentang lexical items versus non-lexical items, and we have discussed these topics on chapter 2. Just to remind you, lexical items itu berarti sama seperti root atau dasar dari sebuah kata. Sedangkan non-lexical items itu berarti dia adalah turunan dari roots tersebut. Turunan atau kata lainnya adalah bentukan. Kata bentukan dengan menambahkan afiksis pada kata tersebut. Okay. So, chapter 4 fokusnya itu adalah membahas tentang kosakata yang tidak perlu dituliskan di dalam kamus karena mereka itu memiliki variasi dengan syarat gramatikal. Variasi dengan syarat gramatikal tersebut menyebabkan kita bisa memprediksi maknanya dengan mudah sehingga tidak perlu di-list atau dituliskan di dalam kamus. Untuk lebih mempermudah, maka kita akan menggunakan term grammatically conditioned instead of translating the phrase into bahasa Indonesia. Okay? Jadi kalian jangan merasa kesulitan ketika saya menggunakan istilah grammatically conditioned. Again, grammatically conditioned itu adalah variasi bersyarat secara grammar. Jadi ada banyak sekali variasi, ada banyak sekali afiks, suffix, prefix misalnya. Kapan kita menggunakan prefix ini, kapan kita menggunakan suffix itu. Nah, syarat yang menyebabkan variasi penggunaan affixes tersebut, salah satunya adalah grammatically conditioned, syarat berdasarkan grammar. Untuk lebih mempermudah kita memahami grammatically conditioned, coba perhatikan contoh berikut ini. Contoh nomor 1,
this pianist performs in the local hall every week. Oke. Contoh di nomor 1 ini, kata performs kita bubuhi suffix s yang menunjukkan dia itu present tense dan subjeknya itu berupa singular. Nah, karena kalimat ini merupakan kalimat present tense dengan singular subject, maka kita harus menambahkan suffix s di sini. Oke. Kita tambahkan suffix s di sini. Ini disebut dengan grammatically condition. Kenapa kok bisa ada s-nya? Karena subjeknya itu satu. Contoh yang lain, Mary told us that this pianist performed. Di sini kata performnya kita bubuhi suffix ed. Kenapa? Kalau dalam bahasa Inggris harus ada yang namanya parallel structure. Jadi ketika di awal kamu menggunakan kalimat past tense, told itu kan past tense, maka selanjutnya kata kerjanya juga harus menggunakan past tense. Syaratnya seperti itu. Dan syarat ini berdasarkan syarat gramatikal, tata bahasa. Oke. So, dengan kata lain, penambahan suffixes di sini kita menambahkan beberapa variasi suffixes yang berbeda pada dua kalimat ini berdasarkan grammar atau syaratnya itu grammar. Syarat yang nomor 1, karena ini adalah kalimat present tense dengan subjek singular, maka verbnya harus kita tambahi dengan s. Sedangkan syarat yang kedua, karena dia itu kalimat past tense, dilihat dari mana? Pada kata kerja yang pertama, maka anak kalimatnya juga harus menggunakan past tense. So, bersyarat, grammatically condition itu berarti bersyarat berdasarkan grammar, entah dilihat dari tenses, subject verb agreement atau syntactical positions-nya. Oke. Dan untuk lebih bisa memahami ini, kalian harus baca lagi buku grammarnya, buku structures-nya, biar kalian tahu ketika ada grammar seperti ini, maka harus ada yang namanya subject verb agreement. Subjek dengan verb itu harus matching kalau dalam bahasa Inggris. Ada juga beberapa kondisi di mana not grammatically conditioned. Jadi tidak semua affixes itu kamu tambahkan bersyaratkan dengan grammatically conditioned ya. Kalau tadi yang di grammatically conditioned seperti contoh nomor 1 dan nomor 2 itu syaratnya adalah grammar. Tapi kalau di contoh yang ini not grammatically conditioned berarti kalian menambahkan affixes bukan karena grammar, tetapi karena makna, semantics. Karena makna yang mengharuskan kalian untuk menambahkan affixes tertentu sehingga maknanya tepat. Contoh, ada kalimat nomor 3, the performance last week was particularly impressive. So, kata performance, kita kasih kata ini dengan suffix ance. Kenapa? Ini bukan karena dia merupakan subjek, tetapi karena memang secara meaning, secara makna, kita perlu suffixes yang menunjukkan kata benda, sehingga nanti maknanya tersampaikan. The performance. Di sini kita ingin membuat kata yang memiliki makna penampilan. Jadi dalam bahasa Inggris harus ditambahi dengan performance, begitu. Nah, not grammatically conditioned itu karena berkaitan dengan makna, sehingga makna apapun dengan affix apapun itu boleh digunakan, boleh masuk selama maknanya itu match. Contoh, kalau di nomor 3 kita pakai performance yang maknanya penampilan dengan menambahkan suffix ance di sini, di nomor 4 kita boleh menambahkan affix er yang artinya the performer, penampil, orang yang tampil. Begitu. Tidak ada syarat gramatikal di sini, tetapi yang membedakan contoh nomor 3 serta nomor 4 itu adalah makna. Keduanya berterima karena secara makna
afiksis ini masuk. Secara makna, kedua afiksis ini tepat digunakan. Nah, ini disebut dengan not grammatically conditioned. Okay. So, karena not grammatically conditioned itu tidak ada hubungannya dengan grammar sama sekali, kamu boleh menambahkan afiks apapun selama maknanya match, sesuai, atau kamu juga bisa menambahkan kata lain yang dia memiliki makna hampir sama. Performance, performer, well, they have the same meaning or maybe they have any relations dengan concert di sini. Jadi kamu boleh kemudian menambahkan kata concert. Performances, performance, concert, well, mereka seem like, jadi boleh. Gitu. Okay. Kemudian yang selanjutnya ada grammatical word. Grammatical word itu dia memiliki hubungan tentang bagaimana kita membuat atau membentuk sebuah kata baru dengan penambahan beberapa afiksis berdasarkan atau bersyaratkan grammar. Contohnya misalnya di nomor 10, there are 4 rows of seats. Karena 4, maka kata bendanya harus pakai S menunjukkan jamak. Di paper kalian, beberapa dari kalian ada yang mungkin sebenarnya kalian paham tentang hal ini, tapi kemudian ketika menulis lupa dan tidak digunakan sama sekali dalam paper kalian, sehingga ketika menulis itu harus kemudian paham dan juga like you guys have self awareness yang mengatakan oke, ini salah, oke, ini benar, oke, saya harus menambahkan sesuatu dan sebagainya. Okay. This is called as grammatical word karena kalau for berarti kata bendanya bisa dihitung, kamu tambahi dia s. Atau contoh yang lain, karena present tense, one person rows. Tadi kalau present tense single subject, pelakunya cuma satu, berarti kata kerjanya verbnya harus kamu tambahi dengan s. Okay. Wow. Dalam bahasa Inggris itu afiksis menambahkan imbuhan, dia bisa bermakna derivational atau bermakna inflectional. Ada beberapa dari kalian di paper pertama sudah membahas tentang derivational dan inflectional, dan ini sebenarnya cukup mudah sekali untuk dipahami. Jadi secara garis besar, derivational morphology atau derivations itu penambahan afiksis pada sebuah kata dengan merubah makna dan kelas kata, part of speech. Contoh kata perform, verb. Perform maknanya menampilkan. Kelas katanya verb. Dirubah atau kita tambahkan dia dengan suffix ance sehingga menjadi performance. Maknanya berubah menjadi penampilan dan kelas katanya pun berubah menjadi noun. Well, this is called as ini disebut sebagai derivations. Yang kedua adalah inflection. Perubahan inflections. Inflections itu berarti menambahkan afiksis, dengan tanpa merubah makna atau kelas kata. Inflections itu tidak merubah kelas kata sama sekali dan maknanya pun tidak berubah. Kalaupun hanya berubah, biasanya hanya ada sedikit penambahan makna dalam inflection. Contoh, so only give slightly different meaning, hanya memberikan tambahan perbedaan makna yang sedikit. Contoh misalnya perform, performs, performed. Ketiga kata ini dari perform, rootnya kan perform ya. Kemudian kamu tambahkan suffix s di belakang sini, performs. Kemudian kamu tambahkan suffix ed di sini, performed. Mereka tetap memiliki kelas kata yang sama,
yaitu verb. Jadi mereka ketiga-tiganya masih dianggap sebagai verb. Karena ketiganya masih merupakan verb, jadi tidak dianggap sebagai derivations. Kelas kata mereka tidak berubah sama sekali. Oke. Bagaimana dengan maknanya? Kita lihat kalau perform, maknanya berarti menampilkan, selalu menampilkan, present tense. Sedangkan performs, oke, kita tambahi satu makna agak berbeda. Performs berarti pelakunya adalah satu orang, selalu melakukan atau selalu menampilkan sesuatu. Sedangkan jika performed, oke, ada makna yang sedikit berubah, yaitu makna past atau telah melakukan, telah menampilkan sesuatu. Jadi dengan kata lain, inflection itu dia menambahkan sedikit makna hanya untuk memperlihatkan apakah dilakukan pada saat selalu, sekarang, atau sudah pada masa lampau begitu. Namun pada garis besarnya inflections itu dia tidak merubah kelas kata sama sekali. Okay. The next one is regular and irregular inflections. Jadi inflections itu bisa muncul pada kata benda, kata kerja, juga kata sifat. Nah, perubahan itu pasti ada yang bersifat reguler. Reguler itu misalnya kalau kata benda itu ketika dia plural, cukup tambahkan s di situ. Book jadi books, pen jadi pens, ya kan? S-nya ini fungsinya adalah untuk menunjukkan jamak. Tetapi tidak semuanya dengan menggunakan penambahan s. Ada irregular inflections untuk beberapa kata plural. Misalnya dari tooth menjadi teeth. Jadi kamu tidak menambahkan s di sini, not at all. Okay? Or man bukan menjadi mans, but it should be man. Ini namanya irregular. Atau misalnya untuk kata kerja, so kita bisa punya ed yang artinya itu past, tetapi bisa juga tidak semuanya kemudian harus ditambahi ed untuk menunjukkan past tense. Kata it, misalnya dia tidak menambahkan ed untuk menunjukkan bahwa dia past tense. Oke, jadi ada regular dan irregular. Wow, ini beberapa contoh dari irregular plural nouns. Person bukan persons tapi people. Foot, feet, toes, teeth. Child, children, dan sebagainya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Oke, the next one is suppletion. Coba kalian lihat beberapa kata berikut ini. Go, goes, going, gone, went. Menurut kalian, penambahan suffixes di sini bersifat derivations or inflections? Ya, good. Ini bersifat inflection karena tidak merubah kelas kata sama sekali. Nah, coba kalian lihat kata go and went. So, apakah go dan went itu merupakan allomorphs dari one morpheme or not? What do you think? The answer is no. Jadi go sama went itu kan berarti contoh dari irregular inflections. Biasanya kalau past tense ditambahi ed, tapi kemudian bukan berarti go menjadi goed ya. But then we have went here. Nah, kalau kita punya kata go dan went, so kedua kata ini dia bukan merupakan allomorphs dari one morpheme, tetapi kedua kata ini merupakan mereka berasal dari leksim yang sama, tetapi mereka memiliki root yang berbeda. One leksim, jadi one leksim, satu leksim may be represented by two or more quite distinct root morphemes, not allomorph. Jadi go sama when
itu mereka memiliki distinct root atau distinct morphemes, namun keduanya berasal dari allomorph yang sama. Jadi, dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa go sama when itu merupakan contoh dari suppletion. So, suppletion relationship as representatives in different grammatical contexts of one lexeme. Oke, jadi kamu boleh mengatakan bahwa yang namanya suppletions itu adalah ketika ada proses di mana satu lexeme memiliki dua bentuk root yang berbeda. Oke, dua lexeme memiliki bentuk root yang berbeda. Well, this is called as suppletions. Oke. Jadi ada satu lexeme, mereka memiliki dua bentuk root yang berbeda, while this is called as a suppletion. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuat analisis bagaimana dengan proses allomorphinya. So, proses allomorphinya itu analisisnya bisa seperti ini, go and when. Mereka memiliki hubungan yang sama. Ya, hampir sama seperti plural suffixes s, en, ed, ataupun seperti past tense. Jadi, sebenarnya go dan when itu berasal dari satu lexeme, hanya saja go dan when itu memiliki root yang berbeda. Begitu. Proses allomorphinya sebenarnya mereka memiliki hubungan yang sama seperti proses allomorphi pada suffix plural atau pada suffix pembuat past dan sebagainya. Oke. Suppletion itu biasanya hanya digunakan pada root, jadi not to affixes. Jadi karena memang suppletions itu kan tidak ada kelihatan bentuk affixesnya sama sekali. Dari go menjadi when itu tidak kelihatan bentuk affixesnya sama sekali. Hal ini terjadi karena this is generally seen as the relationship between forms of the same lexeme, karena memang go dan when itu sebenarnya mereka berasal dari lexeme yang sama, sehingga disebut sebagai suppletion, begitu. Oke, nah selain suppletion, inflection itu salah satu bentuk dari inflections itu adalah zero plural. Zero plural itu ini masih ya tetap contoh dari irregular inflections. So di irregular inflections kita bisa melihat beberapa contoh bahwa ada beberapa kata benda yang bentuk pluralnya tidak ditambahi dengan suffix apapun, atau juga dengan tidak dalam bentuk irregular sama sekali. Contoh, nomor 12, a deer was visible. Satu domba itu a deer. Dua domba pun two deer. So you don't need put s here. Jadi nggak ada. Nah, ini menunjukkan jamak tetapi zero plural. Tidak ada bentuk pluralnya. Dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang menunjukkan plural, namun kemudian dia tidak ditambahi dengan plural s sama sekali, atau tidak menunjukkan irregular plural nouns. Nanti coba kalian cari deh, zero plural for nouns itu bentuknya apa saja, atau beberapa kata bendanya seperti apa saja. Oke. Setelah zero plural, selanjutnya ada forms of noun. So, kata benda itu ada yang bersifat reguler, ada yang irregular, plural forms. Tadi sudah kita bahas. Kalau reguler berarti kita tambahkan s di belakang, book menjadi box. Sedangkan irregular berarti kita emang harus menghafal. Child, children, person, people, tooth, teeth, mouse, mice. Oke. Kemudian, yang selanjutnya adalah periphrastic forms. So, di periphrastic form itu, untuk lebih memahami konsep ini,
Coba kalian lihat deh contoh berikut. That man's bicycle. That old man's bicycle. That man next door's bicycle. That man you met yesterday's bicycle. That man you met's bicycle. Oke. Periphrastic form, bentuk-bentuk parafrase. Jadi di dalam bentuk periphrastic forms itu sebuah kata benda itu bisa kamu buat menjadi parafrase. Bentuknya adalah parafrase. So contohnya misalnya begini. That man's. Kamu mau mengatakan that man, tetapi kurang begitu jelas, sehingga kita perlu menambahkan beberapa penjelasan untuk kata benda tersebut. Oke, sehingga that man's berubah menjadi that old man's bicycle. Jadi di parafrase kata bendanya itu kamu tambahkan dengan beberapa penjelas deskriptif sehingga menjadi parafrase. That man menjadi that old man's. Oke. That old man's, pria laki-laki tua itu. Laki-laki tua itu yang mana? That man's, that old man next doors. Laki-laki tua yang berada di samping pintu. Laki-laki tua yang berada di samping pintu, that man you met yesterday, yang kamu temui kemarin. Or that man you met bicycle. Jadi intinya kita mau mengatakan that man, tetapi frase that man ini bisa kita rubah atau bisa kita buat dia menjadi parafrase sehingga informasinya menjadi lebih penting. Dari that man menjadi that old man's, that man next door, atau that man you met. Itu boleh seperti itu. Coba sambil kalian tulis. Kalau misalnya saya mau bilang seperti ini. I will buy a book. I will buy a book. Frase a book-nya kamu tambahi di bawah, ditulis menjadi I will buy a red book. Terus kamu tambahi I will buy a red book printed yang dicetak in London. Boleh. Jadi dari a book bisa kamu rubah dia menjadi parafrase I will buy a red book, atau I will buy a book printed in London. I will buy a red book printed in London. I will buy a book you showed me yesterday. Itu boleh. Intinya periphrastic forms itu adalah dari kata benda. Kata benda ini kamu buat parafrase atau kamu buat penjelasan yang lebih komprehensif lagi sehingga kamu tahu kata benda yang dimaksud itu yang mana. Oke. That's it. Yang selanjutnya forms of pronouns and determiners. Ada yang disebut dengan open classes. Open classes itu adalah jadi the membership can be added to, and indeed is added to constantly as new words come into use. Ada beberapa kata yang disebut sebagai open classes. Open classes itu karena kamu bisa menambahkan afiksis pada kata tersebut. Contoh dari open classes itu kata benda. Jelas, kamu bisa nambahin afiks apapun, beberapa afiks ya di kata benda. Contoh dari book jadi books, kamu bisa tambahin plural as. Adjectives juga bisa kita tambahi afiksis. Contohnya gimana? Oke, misalnya cheap, murah. Kita tambahi afiks er, cheaper. Boleh. Atau verbs juga bisa. Misalnya kata sleep jadi sleeping dengan kita tambahkan afiks ing di situ. Or adverbs jelas bisa. Kita tambahkan ly, quick menjadi quickly. Jadi open
open clauses itu berarti kata yang dia itu bisa ditambahi, di-attach, dibubuhi dengan affixes. Ada beberapa kelas kata yang dia itu close clauses. Kamu tidak bisa menambahi affixes tentunya. Misalnya pronoun, nggak bisa I ditambahi S, you ditambahi ing, youing. Mengkamukan atau sedang mengkamukan, sedang mengkamu, it doesn't have any meaning at all. Jadi tidak bisa sama sekali. Or preposition seperti without, without it, no, we don't have such a word, sehingga itu disebut sebagai close clauses karena kita tidak bisa menambahkan affixes. Oke. Kemudian ada, kalau kita belajar pronouns, kalau kalian masih ingat, pronouns itu ada beberapa pembagiannya. Ada yang namanya nominative case, accusative case. Nominatif itu contohnya he, she, they, yang biasanya kita pakai sebagai subjek. Kemudian accusative case itu yang biasa kita pakai sebagai objek. So bentuk nominatifnya he akan berubah menjadi him. Ini adalah accusative case. Ini ada di umumnya, penjelasan seperti ini ada di grammar, syntax, kemudian ada juga di beberapa TOEFL. Accusative, nominative, nanti ada lagi reflexive. Reflexive itu contohnya seperti myself, yourself, dan sebagainya. Okay, well this is only for your informations, like additional informations. Okay. Nah, selanjutnya ada forms of verbs. Di contoh nomor 28. Okay, beberapa bentuk kata kerja itu jelas ya. Gives. Kalau yang 24A berarti tensesnya apa? Present tense. Kenapa kita menambahkan suffix s di situ? Karena subjeknya adalah singular, Mary. Kemudian past tense. Past tense, gave, berarti dia bentuk irregular inflections. Oke, dari give tidak ditambahkan d atau ed, tapi dia bentuknya irregular inflections menjadi gave. Kemudian progressive participle. Oke, verb ing yang artinya sedang, going. Kenapa pakai going? Karena di sini ada to be. Oke. Kalau secara grammatically condition, kenapa dia ing? Karena di sini ada is, sehingga menggunakan verb ing. Kemudian perfect or passive participle, contohnya has given. Karena ada has, maka kata kerjanya harus pakai verb 3. Right? Kalau yang kedua karena ada is, maka kata kerjanya menjadi verb 3. Nah, coba lihat contoh 28C dan 28D yang kedua. Kalau di 28C, is bertemu dengan verb ing, itu bermakna aktif, progressive participle, tetapi kalau to be bertemu dengan verb 3, dia bermakna pasif. Oke. So Mary is giving bermakna sedang memberikan, tetapi kalau yang di 28D kedua is always given, artinya selalu diberi, sedang memberi dan diberi. That's it. Diingat pokoknya kalau kalimat pasif to be plus verb 3. We also have the basic form. Basic formnya adalah give. Mary may give a lecture. Oke. Di sini give. Kenapa tidak pakai s? Karena ada may, right? Maka harus menggunakan verb 1, basic form. She wants to give. Kenapa pakai give? Karena sebelumnya to. Oke. Mary and John give. Kenapa give? Karena subjeknya adalah 2. Nah, ini dicontoh semua ini dari nomor 28A hingga E, mereka memiliki bentuk yang berbeda-beda karena mereka memiliki kondisi atau syarat gramatikal yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kalian paham dengan grammar, sudah benar-benar aware dengan grammar, maka kalian akan tahu bahwa bentuk yang berbeda, subjek yang berbeda akan
menuntut kalian meletakkan suffix yang berbeda-beda berdasarkan dengan syarat gramatikal masing-masing kalimat. Okay, well this is forms of verbs. Yang selanjutnya kita punya syncretisms. So syncretism itu mudahnya begini. Ketika kita punya dua kata gramatikal yang distinct for some lexeme, yang berbeda untuk beberapa leksim yang sama. Maksudnya lebih mudahnya seperti ini. Oke. Jadi kalau ada satu leksim, mereka memiliki bentuk turunan verb 2 dan verb 3-nya sama, maka itu disebut dengan syncretism. Ada kata perform, kemudian verb 2-nya itu pastinya kan performed, right? Verb 3-nya juga perform. Nah, mereka disebut dengan syncretism. Jadi syncretism itu dia mungkin berkebalikan dengan suppletion. Kalau suppletions itu satu leksim memiliki root yang berbeda, go, went, gone. Tapi kalau syncretism satu leksim dia memiliki root yang identical, yang sama, perform, performed, performed, gitu. Nah, ini disebut dengan syncretism. Oke. Contoh yang lain dari syncretism: have, had, can, could, dig, dug, feel, felt, teach, thought. Ada lagi yang lain misalnya gimana? Think, thought. Oke. Terus may, might, dan sebagainya. Nah, ini disebut dengan syncretism. Jadi diingat, suppletion itu satu leksim memiliki dua root yang berbeda, sedangkan syncretism satu leksim memiliki dua root yang sama. Turunannya memiliki dua root yang sama. Oke. Yang selanjutnya adalah forms of adjectives. While dalam adjectives ini, adjectives memiliki inflections pastinya. Inflections untuk adjective itu cukup mudah dan kalian pasti sudah tahu. Kalau komparatif kita cukup menambahkan er, sedangkan superlatif kita tambahkan est. Happy, happier, happiest, long, longer, longest, pure, purer, purest, dan sebagainya. Selain regular inflections untuk adjective, kita juga memiliki irregular inflections. Misalnya good, better, best, irregular. Karena perubahannya itu tidak bisa kita prediksi. Mau tidak mau kita harus menghafal. Oke, contoh yang lain mungkin expensive, more expensive, most expensive. Irregular comparatifnya bisa far, further, furthest. Dan ini sebenarnya kalian sudah tahu tentang bagaimana cara membuat comparisons dalam bahasa Inggris. Oke, that's all. Cukup mudah. Jadi intinya kalau di chapter 4 dia membahas tentang inflections, perubahan kata dalam bahasa Inggris dengan menambahkan affixes, di mana penambahan affixes tersebut tidak merubah kelas kata sama sekali, hanya saja memberikan sedikit tambahan meaning. Okay, so thank you for listening to the whole video. So if you guys have any questions, so write down the questions on the comment. If you guys still have any maybe perplexing idea on the video, so please write down on the comments. Or maybe you want any clarification, so just write down on the comments. So I'm gonna collect all the questions, then I might upload a new video to answer all of your questions. So thank you very much. Well, we're gonna meet again on the next video.
Bye.